Oke, selamat datang di video aku yang kali ini. Kali ini kita akan membahas MLP. Ya benar, akhirnya kita sampai ke Neural Network. Kita mulai dari yang paling sederhana yaitu MLW atau Multi-Layer Perceptron. Ayo kita tanya pada AI. Ayo kita tanya pada AI. Hai, apa itu Neural Network MLW? Seperti yang dijelaskan AI ya, bahwa multi-layer perceptron ada jenis ANN atau Artificial Neural Network yang paling dasar dan menjadi fondasi bagi banyak arsitektur deep learning modern. Karena sebelumnya kita membahas tentang gradient descent, MSE dan chain rule, MLP adalah tempat semua konsep tersebut digunakan secara bersamaan. Kita lihat ya. Struktur MLP itu terdiri dari layer 1, layer berikutnya, dan layer berikutnya hingga ke activation ke output. Ada 3 jenis layer: input layer, hidden layer, output layer. Oke, apa itu neuron? Jadi pada setiap lingkaran pada gambar disebut neuron. Ya, yang maksudnya ini ya, atau mungkin lebih tepatnya disebut parameter. Ya, neuron itu adalah parameter di sini. Itu neuron melakukan operasi sederhana ya seperti kemarin, yaitu ketika output membawa ke ruang dimensi tertentu. Oke. Kemudian tersebut dilewati ke activation function. Function di sini biasanya ada A, max, 0 sampai Z, atau mungkin lebih tepatnya ada ReLU. Biasanya menggunakan ReLU ya, seperti yang dikatakan oleh AI. Oke, contoh sederhana dia menunjukkan contoh sederhana. Oke. Kenapa disebut multi-layer? Karena lebih dari satu layer neuron. Misalnya input, hidden layer 1, hidden layer 2, dan output. Bagaimana data mengalir? Misalkan input, linear, activation, dan output. Secara matematis, pertama ya seperti yang ditunjukkan oleh rumus ini. Oke, untuk sudah deh. Untuk lebih detailnya kita akan membahasnya kita akan fokus ke praktik untuk lebih detail. Teori itu bisa kalian cari sendiri tentunya. Tentu di saat kita membahas MLW, kita tidak akan terus berlangsung dengan gradient descent tentunya. Karena kalau masalah dari gradient descent itu sendiri, sebenarnya banyak masalah sih. Misalkan apa masalah gradient descent hingga ada momentum. Yang tahu momentum? Gradient descent sering bergerak terlalu lambat dan berisolasi zigzag. Artinya dia tidak dapat memahami langkah yang paling efisien dalam saat mengurangi atau mungkin menuruni lereng bukit gradien. Bagaimana gradien yang bekerja? Hitung loss kemiringan gradien bergerak ke sedikit arah menurun, dan N adalah linear dan gradien L adalah gradien. Masalahnya zigzag. Bayangkan lembah yang sangat sempit. Dan kita lihat dari atas, ya seperti yang ditunjukkan oleh AI. Lihat, inilah yang terjadi. Lihat. Ya, betul. Ya, ini terjadi saat gradien nyaris mengalami nilai yang semakin mendekati kecil, ya semakin lama dalam melakukan ya pengurangan error. Ya. Oke, kalau bahas jenis optimizer ya, bagaimana implementasinya, kita akan buat itu video lain kali. Kali ini aku nggak mau panjang lebar karena aku mau fokus ke neural network. Oh ya, kali ini kita masih di teori. Jadi kalau saat ini aku pakai listener dan nanti kalian tidak, nanti aku buatkan video khusus praktik
ya kita akan menuju apa kan, kita akan menargetkan datanya tak dari Kaggle misalkan. Ya, kita mulai ya. Kita mulai install dulu. Ya, bukan kita. Ya, mau kita juga gak apa-apa sih. Karena aku posisikannya kita sedang berdiskusi atau mungkin belajar bersama. Oke. Import installer. Oke. Ya mungkin kedepannya mungkin saat kita mulai menyentuh computer vision dan mungkin transformer NLP yang mungkin lebih rumit, kita akan benar-benar pakai Torch saja. Karena aku nggak mau buat video menjadi semakin rumit dan semakin panjang ya. Apalagi di channel itu cukup banyak karena terlalu ya banyak bug ya. Jadi pakai library yang cukup optimal, yang cukup ready. Ini soalnya kalau di channel sih dulu aku pakai buat penelitian untuk kayak aneh-aneh. Ya. Atau mau aku pakai data aktual? Boleh sih. Tidak deh, aku kurang tahu. Page. Ya udah dah. Make regression. Gitu. Oke, kompas cepat ya. Oh iya, di Scanner juga sebenarnya sudah sedia LLP. Neural network katanya. Ada apa aja deh? MLP neural network memiliki Scanner ada apa aja? Ada Bernoulli RBM, MLP classifier dan regressor. Gak tahu sini apa. Mungkin orang-orang yang sepuh yang tahu. Oke. Kita mulai buat layar. Tidak, kita langsung buat model aja. Nah, mungkin kalian sudah tahu ya bagaimana linear model bekerja. Oke, kita mulai buat kelas ML dot component. Ini adalah abstract class dari itu. And yours. Setelah punya layar input memiliki ukuran ya dimensi awalnya seperti apa biasa, dimensi fitur input. Oke, ini input layar input. Oke. Set layar input. Oke. Set layar hidden yang 1. Bukan. Dia dari layar input ke output berikutnya.
Dan ya, ini adalah layar output. Sebenarnya untuk activation kalian juga boleh menyimpannya dalam bentuk class, ya objek class, tapi memang lebih efisien daripada lebih efisien